ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudaraku seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu 18 wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana 18 wasiat ini dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dan mempunyai banyak jalan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Sehingga sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan. Qala Sa'id ibn Musayyib, berkata Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'in kibar, wada'a Umar ibn Khattab linnas 18 kalimah kulluha hikam. Umar bin Khattab memberikan 18 kalimat untuk manusia. Semuanya adalah hikmah. Yang pertama, kata Umar, ma'aqabta man asallaha fika bimithli an tuti'allaha fi. Tidaklah kamu memberikan sanksi kepada orang yang memaksiati Allah kepadamu dengan seperti kamu menaati Allah padanya. Apa maksudnya? Ada orang yang bermaksiat kepada Allah terhadap kita. Contohnya, orang tersebut mencaci maki kita. Orang tersebut menggibah kita. Orang tersebut menjelek-jelekan nama kita. Itu namanya dia bermaksiat kepada Allah, tapi terhadap kita. Nah, membalas orang seperti ini bagaimana, Pak? Kata beliau, membalas orang seperti ini adalah dengan cara menaati Allah pada dia. Seperti apa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang perintah menghadapi orang-orang seperti itu. Contohnya Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan siapa yang memaafkan dan menjaga hubungan dengan dia, memperbaiki hubungan, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang misalnya menggibah kita, bagaimana membalas orang yang menggibah, Pak? Apakah dengan cara menggibah dia lagi? Jawab tidak. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, wa ini mru'un ay ayyaraka bi amrin ya'lamuhu fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamuhu fihi. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kamu dengan aib yang dia tahu ada pada diri kamu, maka jangan kamu membalas dengan menjelek-jelekan dia dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia. Nah, seperti inilah di bimbingan Rasulullah SAW.
Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, apakah kita balas dengan menjelek-jelekan dia lagi? Jawab tidak. Al-Hasan Al-Basri pernah disampaikan kepada beliau bahwa ini kenapa ya? Al-Hasan Al-Basri pernah disampaikan kepada beliau bahwa ada orang yang menggibah beliau. Apa jawaban Al-Hasan Al-Basri, Pak? Bagaimana sikap Al-Hasan Al-Basri kepada orang yang kenapa ya? Kita lanjutkan ya. Bagaimana sikap Al-Hasan Al-Basri kepada orang yang menggibah beliau? Maka beliau segera mengambil kurma satu keranjang. Lalu dia berkata kepada orang yang menyampaikan, tolong sampaikan kepada dia ucapan terima kasih, syukron. Karena orang yang menggibah kita itu hakikatnya apa, Pak? Hakikatnya dia sudah mentransfer pahala kepada kita. Kalau kita digibah, sebetulnya kita nggak rugi. Kalau ada orang jelek-jelekin kita nggak rugi. Yang rugi siapa? Dia. Sudah dia dapat dosa, sudah begitu dia transfer pahala. Sementara kita nggak rugi. Ruginya apa coba? Ruginya kita kalau dimasukin ke hati lalu baper, ngambek, marah, akhirnya kemudian menjelek-jelekannya lagi. Akhirnya apa? Sama-sama dosa. Nah, di sinilah saudaraku seiman, Umar bin Khattab memberikan kepada kita ya sebuah kalimat yang bagus. Kata beliau, tidaklah kamu memberi sanksi kepada orang yang memaksiati Allah pada dirimu dari sesuatu yang lebih baik dari kamu taati Allah pada diri dia. Tapi memang ini berat, Pak. Kenapa? Karena ya manusia ya. Kita sebagai manusia, siapa sih yang mau dijelek-jelekin, Pak? Kita kalau kita dijelek-jelekin, dihina orang, ngambek, Pak, marah. Cuma masalahnya kalau kita berpikir dengan tenang, begitu, pikirkan baik-baik, akan tampak kepada kita bahwa sebetulnya perbuatan dia itu tidak merugikan kita sama sekali. Yang rugi dia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wada' amra akhika ala ahsani hatta ya'tiyaka minhu ma yaglibuka. Dan letakkanlah urusan saudaramu pada tempat yang paling bagus sampai kamu tidak mampu lagi melakukannya. Letakkanlah urusan saudaramu. Ya, akhi, ini kaidah dalam berteman. Kita dalam berteman, ya, ada hak-hak teman yang harus kita penuhi. Kalau pertemanan kita itu, ya, mau pertemanan yang benar-benar bagus, Pak, maka kita laksanakan hak-hak teman kita itu. Kalau dia seorang muslim, kewajiban kita apa, Pak? Di antaranya menutup aib-aib dia. Rasulullah bersabda, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Terkadang kita, Pak, saat cinta, saat senang, mudah sekali menutup aib.
Ya tidak Pak? Iya. Saat kita senang sama teman kita, itu untuk menutup aib itu gampang Pak. Tapi ketika kita bertengkar sama dia, terjadi sesuatu gap antar kita sama dia, di situ Pak, kita sangat mudah sekali untuk apa? Membongkar aib dia. Maka dari itu hati-hati. Makanya beliau mengatakan, letakkan urusan saudaramu itu pada tempat yang paling baik. Karena dia adalah teman kita, saudara kita, sesama muslim. Maka tempatkan urusan dia pada tempat yang paling baik. Kita hormati dia. Kita jaga perasaan dia. Kita jaga aib dia, jangan dibongkar. Demikian pula kita berusaha ya akhal Islam membantu dia saat dia kesusahan. Nah ini namanya meletakkan urusan saudara kita pada tempat yang paling bagus, yang paling baik, saudaraku seiman. Kita doakan dia dari kejauhan. Mudah-mudahan Allah jaga dia, Allah ampuni dia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Yang ketiga, wala tadhunna bi kalimatin kharajat min muslimin syarran wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Jangan berprasangka buruk kepada ucapan saudara kita selama masih bisa dibawa kepada makna yang baik. Jangan berprasangka buruk kepada Jangan berprasangka buruk kepada saudara kita, ya, bila dia mengucapkan kata-kata, Pak, yang kata-kata itu sepertinya bermakna tidak baik, Pak. Nah, selama kita bersaudara sesama muslim, letakkan dulu, pahami dulu kata-kata dia kepada makna yang baik dulu, Pak. Contoh misalnya, Pak, ketika ada teman kita mengucapkan kata-kata yang antum merasa kok dia ngomongnya gitu sih. Tapi sebetulnya kata-kata ini masih bisa kita berikan udzur gitu, Pak. Contoh misalnya, ada orang berbicara, teman antum berbicara kepada antum. Ya. Antum ya, gimana sih kalau hadir selalu terlambat? Antum digituin sakit hati kan? Tapi kita husnudzon sama dia. Mungkin tujuan dia untuk apa? Menasihati kita. Tujuan dia tiada lain adalah supaya kita ini benar gitu. Jangan suudzon dulu. Ini orang kok kerjaannya jelek-jelekin saya. Kalau kita berteman, Pak, belum apa-apa udah suudzon mulu, susah kita berteman, Pak. Apalagi kalau sudah kita nih, ya udah deket banget sama teman. Kalau udah deket sama teman tuh biasanya kalau ngomong suka ceplos-ceplos, Pak. Iya tidak? Iya. Karena merasa sudah dekat kok. Tapi kita terkadang yang suka suudzon sama teman. Akhirnya apa? Membawa ucapan teman kita kepada makna yang tidak baik. Maka dari itu ya akhwat Islam, saudaraku seiman, siapapun kita, siapapun dia, apalagi ustadz kita mungkin mengucapkan kata-kata yang menurut antum ini kok kata-katanya sepertinya nggak bagus. Selama masih bisa dibawa kepada makna yang bagus, kita berhusnudzon lah sama dia dulu. Oleh karena itulah, Pak, para ulama
mengatakan memvonis orang dengan konsekuensi ucapan itu nggak boleh. Memvonis orang dengan konsekuensi ucapan itu tidak boleh. Maksudnya konsekuensi ucapan gimana, Pak? Contoh misalnya, kalau ada orang berkata begini, ya, saya meyakini bahwa yang saya ucapkan ini, yang saya baca ini, ya, yaitu Al-Quran. Misalnya ada orang ngomong baca Quran, saya meyakini bahwa yang saya baca ini adalah makhluk. Kita tanya, maaf mas, yang kamu baca itu apa maksudnya? Al-Quran. Jadi kamu punya keyakinan Al-Quran makhluk? Punya kata dia, enggak. Saya ini kan membaca dengan suara saya. Saya meyakini suara saya ini makhluk. Kalau ada orang berkata suara saya makhluk, betul. Tapi kalau dia punya keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka ini batil. Nah terkadang kita menghukumi dengan konsekuensi. Si fulan mengatakan suara saya makhluk, berarti sama saja mengatakan Al-Quran makhluk. Dan ini yang terjadi kepada Imam Bukhari, Pak. Imam Bukhari di majlisnya ditanya, wahai Bukhari, bagaimana pendapatmu tentang orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk? Pelafazan saya dengan Al-Quran itu apa? Makhluk. Kata Imam Bukhari apa? Ya, suara manusia itu makhluk. Oh, ada orang memahami, berarti Imam Bukhari setuju mengatakan bahwa pelafazan saya dengan Al-Quran makhluk. Disampaikanlah kepada seorang ulama. Ulama ini enggak tabayun juga kepada Imam Bukhari. Akhirnya apa? Langsung tahdzir, Pak. Hati-hati Bukhari, Jahmi dia, ahli bid'ah dia. Akhirnya sampai Imam Bukhari pun diusir dari kota Nisapur. Padahal Imam Bukhari ucapannya benar. Tapi yaitu Pak, orang kalau sudah suudon akan mengambil memutuskan dengan konsekuensi ucapan. Contoh misalnya, kalau ada orang berkata, ya, si Anu itu meyakini bahwa Allah berada di mana-mana. Kalau Allah berada di mana-mana, berarti Allah berada di dalam patung. Berarti sama saja dia mengatakan orang yang menyembah patung boleh dong. Oh, berarti dia kafir ini. Dia hukumi sesuai dengan konsekuensi apa? Ucapan. Nggak boleh, kata para ulama. Kenapa tidak boleh? Karena bisa jadi yang mengucapkannya ini tidak paham konsekuensinya, Pak. Nggak tahu. Kecuali kata para ulama, kalau dia mengatakan, ya betul, itu maksud saya. Baru kita bisa vonis, Pak. Kadang ada orang berkata begini, si fulan, saya membaca artikelnya tersirat seakan-akan dia kok membolehkan memberontak sama penguasa ya. Tersirat. Kita katakan Pak, sesuatu yang tersirat itu tidak boleh dinisbatkan kepada dia. Itu namanya menghukumi dengan konsekuensi. Kecuali kalau dia katakan maksud kamu begini ya. Iya, betul. Baru kita kata-kataan na'am. Dan ini banyak sekali Pak. Menghukumi orang dengan konsekuensi ucapan itu bahaya sekali, Pak. Contoh misalnya, ketika ada orang yang mengatakan, ketika ada seorang syekh ditanya, Syekh, apakah Hamas itu Ahlus Sunnah? Kata syekh, dia bukan Ahlus Sunnah. Wah, ada orang mengatakan, waduh,
Ini orang macam-macam sama Hamas, berarti dia Yahudi. Berarti dia membela apa? Yahudi, membela Zionis. Dia hukumi dengan konsekuensi apa? Ucapan. Sama sekali tidak. Padahal Syekh tidak mengatakan demikian. Syekh hanya memvonis saja bahwa ini ya bukan Ahlussunnah. Bukan berarti Syekh sedang membela ya Yahudi, sama sekali tidak. Banyak orang kayak gini Pak, menghukumi orang itu dengan apa? Konsekuensi ucapan. Dan ini termasuk ya menduga-duga keburukan kepada sesama muslim. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang keempat, wa man ta'arrada lit-tuhmati fala yalumanna man asa'a bihi dhon. Dan siapa yang mencampakkan diri kepada tuduhan, maka jangan dia mencela orang yang bersuudzon sama dia. Siapa yang mencampakkan diri kepada tuduhan, maka jangan ia mencela orang yang suudzon sama dia, berburuk sangka sama dia. Maksudnya begini Pak, kita melakukan perbuatan di mana perbuatan tersebut mendatangkan orang jadi suudzon sama kita. Paham tidak Pak? Ketika kita melakukan perbuatan yang membuat orang jadi suudzon sama kita, ya kita jangan salahkan kalau ada orang suudzon sama kita. Jangan salahkan. Kenapa? Ya. Karena itu kesalahan kita. Itu kesalahan apa? Kita. Contoh misalnya Pak. Antum ya sengaja main ke tempat maksiat. Antum sengaja main ke tempat apa? Maksiat. Mungkin niat antum sih bukan untuk berbuat maksiat. Tapi orang kan jadi suudzon sama antum. Kok si fulan ada di tempat itu sih? Ya. Maka orang yang suudzon sama dia nggak bisa disalahkan juga. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang mencampakkan dirinya kepada tuduhan. Contoh lagi Pak. Kalau antum berteman dengan orang Syiah. Berteman sama apa? Orang Syiah. Akhirnya teman antum jadi suudzon sama antum. Ini kok temanannya orang Syiah, jangan-jangan Syiah ini. Maka orang yang suudzon gak bisa disalahkan. Kenapa? Karena antum melakukan perbuatan yang membuat orang lain apa? Suudzon. Maka kewajiban antum saat itu apa Pak? Kewajiban antum adalah menjelaskan. Kewajiban antum apa? Menjelaskan. Pernah Sofia menjenguk Rasulullah SAW yang sedang itikaf di masjid. Kemudian Sofia pun ngobrol lah. Kalau Rasulullah kan kalau itikaf itu ada di dalam kemah Pak. Ya, di kemah. Bikin kemah di masjid. Ngobrol Rasulullah SAW dengan Sofia. Setelah selesai Rasulullah pun berjalan sama Sofia untuk mengantar. Bapaknya ada melewati seorang sahabat. Rasulullah khawatir sahabat ini suudzon. Apa kata Rasulullah kepada sahabat ini? Ini istriku. Apa kata sahabat? Subhanallah. Masa kepada engkau kami suudzon, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia itu dalam aliran darahnya. Artinya Rasulullah SAW tidak ingin ini menjadi sebab sahabat itu suudzon kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika kita melakukan suatu perbuatan yang membuat orang lain suudzon, kewajiban kita menjelaskan, afwan ya akhi,
Mungkin antum suudzon sama ana. Kemarin itu ana lakukan karena begini. Cukup antum jelaskan kepada dia. Tapi kita nggak bisa nyalahkan dia karena perbuatan tersebut yang membuat kita orang lain apa? Suudzon. Antum malam-malam jam 2 terus naikin rumah. Ada orang lewat, maling gitu kan. Jam 2 kau naik rumah, padahal rumahnya sendiri gitu kan. Maling. Orang jadi suudzon, dia nggak tahu kalau itu rumahnya. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan membuat orang lain apa? Suudzon. Maka antum nggak bisa berkata begini, ente jangan suudzon dulu, tak dulu. Ya, seperti ini bikin orang suudzon, Pak. Tapi jelaskan, maaf Pak, ini rumah saya sendiri Pak, saya bukan maling. Nah ini akal Islam, saudaraku seiman. Jadi maksud Umar di sini, jangan kamu mencampakkan diri kepada perbuatan yang membuat orang lain jadi suudzon sama kita gitu. Ya. Beda kalau kita melakukan perbuatan yang tidak membuat orang lain suudzon, lalu ada orang tiba-tiba suudzon. Yang salah pada waktu yang suudzon. Ya khotbah seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah di sini akal Islam ya. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan kata beliau yang membuat orang jadi apa? Suudzon sama kita. Yang kelima, wa man katama sirrahu kanatil khirah fi yadayhi. Siapa yang menyembunyikan rahasianya, maka pilihan itu ada pada dirinya. Artinya kalau antum punya rahasia, yaitu terserah antum. Apakah antum akan menyebarkan rahasia atau tidak. Beda kalau rahasia itu milik orang lain, maka tidak boleh. Antum ngobrol sama teman, kata teman, afwan ini rahasia ya. Berarti dia rahasia dia, bukan rahasia kita kan? Maka pada waktu itu nggak boleh kita buka, Pak. Atau kepada istri kita. Beda ya, kalau itu rahasia kita sendiri, ya terserah. Kalau rahasia kita mau diketahui orang, terserah itu sih. Tapi kalau itu rahasia orang, nggak boleh. Kadang kan kita ngomong sama istri, mah tadi si Fulan ngomong gini-gini, tapi bilangnya rahasia. Jangan disampaikan ya ke orang-orang, ini rahasia lah. Antum ngomong ke teman, afwan ini rahasia. Ini kok rahasia disampaikan ke orang gimana ini? Ini haram, akhi, ini termasuk khianat, enggak boleh. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang keenam, wa 'alaika bi ikhwanis sidq fa'ish fi aqnafihim fa innam zinah fi rakha bil bala. Hendaklah kamu berteman dengan teman yang jujur kepada dirimu. Hiduplah di tengah-tengah mereka. Karena teman yang jujur kepada kita itu hiasan saat senang dan bantuan saat susah. Akhi, di sini beliau mengingatkan. Ada orang berteman sama kita itu, ada yang memang jujur ingin berteman sama kita. Ada lagi orang yang berteman sama kita karena ada udang di balik batu. Antum punya kekayaan. Enggak setiap orang yang berteman sama antum tuh tujuannya pengen jadi teman, Pak. Bisa jadi karena antum orang kaya, pengen dapat faidah. Kapan kita bisa tahu, Pak, bahwa teman kita ini jujur sama kita? Saat ada ujian. Saat kita diuji, akan terlihatlah siapa teman kita sebetulnya. Makanya
Kalau kita lagi kaya, semua orang ngaku teman. Tapi kalau kita lagi susah, hanya teman-teman yang jujur saja, Pak, yang masih tetap berteman sama kita. Makanya saat susah itulah kita tahu siapa teman-teman yang jujur sama kita. Tanpa memandang bulu apakah dia kaya atau miskin. Ingat, Pak, emas memang berharga. Emas itu lebih berharga dari kayu, Pak. Iya tidak? Tapi ketika antum tenggelam, antum megang emas apa megang kayu? Kayu. Antum punya teman yang satu kaya raya, yang satu miskin. Tapi yang miskin memang jujur berteman sama antum. Saat antum jatuh, mungkin si kaya itu meninggalkan antum. Sementara teman kita yang miskin, karena kejujurannya dia akan membantu kita, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya di sini penting, Pak, kejujuran dalam berteman. Dan kejujuran dalam berteman itu hakikatnya apa? Itu kita berteman karena Allah. Bukan karena kekayaan, bukan karena dia ya punya kedudukan, bukan karena dia manfaat buat diri kita, bukan. Tapi kita berteman betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti inilah yang kita harapkan, butuhkan teman-teman seperti ini, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang ketujuh, wa 'alaika bisidqi wa in qatalaka sidqu. Hendaklah kamu jujur walaupun kejujuran itu membunuh dirimu. Apa itu jujur, Pak? Jujur itu artinya sinkron antara ucapan dengan hati. Sinkron antara lahir dengan batin. Itu jujur. Kalau nggak sinkron, lahirnya A, batinnya beda lagi. Dusta namanya. Orang munafik mengucapkan 2 kalimat syahadat, oh ya. Memperlihatkan bahwa dia beriman, ya. Tapi hatinya nggak beriman. Itu orang munafik. Makanya orang munafik kehilangan kejujuran. Maka kita jujur kepada Allah. Jujur di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Jujur di dalam salat kita. Jujur di dalam taubat kita. Jujur dalam hijrah kita. Antum, alhamdulillah, Ustaz, saya sudah hijrah. Sudah saya tinggalkan maksiat. Sudah saya tinggalkan masa lalu saya yang tidak baik. Biasanya Allah uji, Pak. Kenapa Allah uji? Karena Allah ingin melihat kejujuranmu. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka Allah pun tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta imannya. Kita terkadang berkata, ya Allah, saya ingin taubat, saya kembali kepadamu. Maka Allah berkata, aku akan uji kamu. Setelah taubat diuji sama Allah, Pak. Dengan sakit lah, dengan kesusahan lah. Kalau kita jujur, tetap sabar. Kalau kita tidak jujur, khalas. Kolab iman kita, Pak. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, kejujuran dalam iman itu yang sangat dibutuhkan. Makanya para ulama mengatakan la ilaha illallah memiliki 7 syarat. Di antara 7 syarat itu dalam la ilaha apa, Pak? As-sidqu, jujur.
Artinya ketika antum mengucapkan la ilaha illallah, memang kejujuran dari hati. Iya. Bukan karena mengharapkan dunia, bukan karena mengharapkan apapun. Ada seorang sahabat di zaman Rasulullah SAW, Pak. Sahabat ini masuk Islam. Setelah sahabat ini masuk Islam, Pak, tak lama kemudian datanglah ghanimah. Lalu Rasulullah SAW mengirimkan harta yang banyak kepada sahabat yang masuk Islam ini. Lalu sahabat ini berkata, wahai Rasulullah, ini apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, itu buat kamu, ambil saja. Kata orang ini apa, Pak? Hai Rasulullah, aku masuk Islam bukan karena ini. Kata Rasulullah, karena apa? Aku masuk Islam karena aku berharap ada panah yang menancap di leherku dan aku mati syahid. Kata Rasulullah apa, Pak? In tasduqillah yasduqka. Kalau kamu memang jujur, Allah pun jujur kepada kamu. Allah akan realisasikan keinginanmu itu. Tak lama kemudian diumumkan perang. Orang ini pun yang pertama kali daftar, bergegas, ya, pergi. Setelah selesai perang, Rasulullah bertanya, di mana si fulan? Dicari-cari ternyata benar, Pak. Panah sudah menancap di mana? Di lehernya, sudah mati syahid. Apa kata Rasulullah? Sadaqallah fasadaqah. Dia memang jujur kepada Allah. Maka Allah pun merealisasikan keinginan dia. Di sini kita butuh kejujuran. Kita hijrah, tujuan antum mau ngapain? Saya hijrah, Ustadz, karena saya pengen masuk surga. Kalau memang kamu jujur, Allah pasti realisasikan. Kita butuh kejujuran, ya. Dalam ucapan kita jujur, dalam perbuatan kita pun jujur. Jangan sampai, Pak, ya, perbuatannya bagus tapi hatinya nggak bagus, niatnya pencitraan. Ada orang kayak gitu kan, Pak? Ya, sebatas niatnya pencitraan aja udah. Ya, akhirnya ini orang kehilangan kejujuran, Mas. Tidak baik, saudaraku seiman. Kita tidak butuh pujian manusia, kita tidak butuh pengakuan manusia. Kita berbuat baik, jujur betul-betul karena mengharapkan ridha Allah semata. Makanya kalau orang yang jujur dalam keikhlasannya, Pak, ketika dituduh dia tidak ikhlas, biasa aja. Ya ente terserah, ente nuduh anak gak ikhlas, ya terserah ente, Allah tahu kok. Kita kan terkadang ketika dituduh tidak ikhlas ngambek. Kurang ajar, saya disebut tidak ikhlas. Akhirnya apa, Pak? Kita pengen diakui keikhlasan kita. Kita katakan, akhi, ya, cukuplah Allah yang tahu bahwa kamu sudah ikhlas. Kalau memang kamu sudah jujur dalam keikhlasan, Allah pasti berikan pahala besar buat kamu. Orang mau ngapain sama kamu, itu dosa mereka. Saudara seiman. Makanya kata Imam Ad-Dhahabi, alamatul mukhlis an yastawiya fihil madhu wa dham. Tanda orang yang ikhlas itu sama saja dipuji ataupun dicela, tidak ada, ya, tidak ada perubahan. Ketika dipuji nggak semakin semangat, ketika dicela nggak bikin futur. Artinya dia memang jujur dalam keikhlasan dia. Tapi kalau kita dipuji tambah, wah semangat, keikhlasan kita bermasalah, Pak. Kejujuran kita dalam keikhlasan bermasalah. Ketika kita dicela langsung futur, berarti kejujuran kita bermasalah. Kalau kita memang betul-betul jujur, kita tidak butuh kepada manusia, saudaraku seiman. Yang ke-8, wala ta'arrad lima la ya'nika.
Jangan kamu mencampakkan diri kepada perkara yang tidak ada manfaatnya buat kamu, yang itu bukan urusan kamu. Ya akhi, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat kita adalah sifat orang yang beriman. Bahkan itu tanda baiknya Islam seseorang. Rasulullah SAW sabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda Islam seseorang itu sudah bagus, dia tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat dirinya. Makanya Pak, kalau kita pengen tahu Islam kita sudah bagus apa belum, kita lihat kita masih sibuk dengan yang tidak bermanfaat atau tidak. Kalau kita masih sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, berarti keislaman kita belum bagus, Pak. Makanya kata Umar bin Khattab di sini, wala ta'arrad lima la ya'nika. Jangan mencampakkan diri kepada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya buat kamu. Antum di media sosial kerjaannya apa, Pak? Ngikutin berita-berita yang sebetulnya kalau kita tidak tahu, tidak ada manfaatnya buat kita. Kita pun tidak rugi. Kalau kita tahu nggak ada manfaatnya, kalau nggak tahu nggak rugi. Kalau kita habis kayak gituan, Pak, berarti keislaman kita ini belum bagus. Habis waktu kita antum ngikutin kejuaraan sepak bola. Siapa yang juara dan yang lainnya. Saya mau tanya, kalau antum tahu manfaat nggak buat antum? Enggak. Kalau antum nggak tahu, mudarat nggak buat antum? Enggak juga. Ya sudah, buat apa antum uruskan diri antum dengan perkara seperti itu, Mas? Kalau antum misalnya tim kesayangan antum menang, manfaat nggak antum? Dikasih fulus sama mereka? Hah? Misalnya antum menjagokan tim Belanda. Wah, ternyata juara dunia. Wah. Emangnya kira-kira dia ngasih duit ke antum? Enggak juga. Ya, kenapa kita menghabiskan waktu hanya untuk hal-hal yang seperti itu? Bahkan terkadang kita, Pak, campur tangan perkara yang bukan urusan kita. Kepo namanya, Pak. Seperti ini tercela ya akal Islam, saudaraku seiman. Sehingga akhirnya banyak orang-orang, teman-teman kita, Pak, di zaman ini, Pak, habis waktunya untuk mengikuti berita-berita politik. Banyak gak? Banyak. Tiba-tiba jadi ahli politik. Tiba-tiba kalau ngomong tentang politik, ya akhi, kita katakan, antum kalau ngomong politik didengar orang gak sih? Antum juga gak bisa ngasih solusi apa-apa. Antum cuma bisa kesel-kesel. Ya akhi, apa manfaatnya buat hidup antum? Emang di kuburan bakalan ditanya sama malaikat mungkar nakir, kenapa kamu gak ikut berita politik? Gak bakalan. Di kuburan tuh bakalan ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Lantas kenapa kita begitu asyiknya mengikuti berita-berita seperti itu? Berpaling daripada mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum pernah melihat nggak, Pak, kumbang kotoran, kumbang tai itu, Pak, yang suka dorong-dorong kotoran, Pak. Kumbang kotoran tuh senangnya sama yang kotor-kotor, Pak. Kalau antum kasih parfum, gak mau dia, Pak. Bahkan kalau antum simpen di tempat yang wangi, mati dia, Pak. Nah kalau ada orang senangnya bacaan yang kayak gituan, disuruh baca kitabullah, sunnah Rasulullah, gak mau.
Ya kayak apa bedanya sama kumbang kotoran itu? Senangnya sama yang kotor-kotor. Ya akhal Islam, saudaraku seiman. Jangan sampai kita seperti itu ya akhal Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan. Yang ke-9. Wala tas'al amma lam yakun. Fa inna fima kana syughlan amma lam yakun. Jangan bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Karena sesuatu yang sudah terjadi itu sudah cukup menyibukkan kamu untuk membahasnya. Di sini Masya Allah, beliau memberikan kepada kita kaidah dalam bertanya. Kata beliau, sesuatu yang belum terjadi nggak perlu kamu pertanyakan. Yang kamu pertanyakan itu yang sudah terjadi. Namun para ulama memberikan perincian, Pak. Sesuatu yang belum terjadi itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, belum terjadi tapi kemungkinan besar terjadi. Maka ini boleh pertanyakan? Boleh. Sesuatu yang belum terjadi tapi kemungkinan kecil terjadi. Maka yang seperti ini nggak perlu kita pertanyakan. Contoh misalnya, antum mau safar. Ketika safar ada kemungkinan besar antum nggak dapat air di sana. Akhirnya nanya ke Ustadz, Ustadz saya mau safar, kalau misalnya qadarullah saya nggak dapat air, apa yang saya lakukan? Boleh, nggak masalah. Tapi kalau bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi, kecil kemungkinan terjadi. Seperti ada seorang bertanya kepada seorang qadhi, "Hai qadhi, kalau babi kawin sama kambing, anaknya halal apa haram?" Kata si qadhi, "Aduh, saya lagi haid." "Oh, masa kamu haid? Kamu kan laki-laki." Kata qadhi, "Mana mungkin kambing kawin sama babi? Kamu ini bertanya aneh-aneh." Nah, terkadang kita bertanya tentang sesuatu yang sama sekali, Pak. Pertama tadi, ya, kemungkinan kecil terjadinya. Bisa saja terjadi, tapi kemungkinan kecil terjadinya. Maka yang seperti ini makruh kata para ulama untuk kita pertanyakan, Pak. Demikian pula pertanyaan-pertanyaan yang itu tidak menimbulkan amal sama sekalipun juga dilarang oleh para ulama. Ustaz, Nabi Adam ketika makan buah yang dilarang itu terlihatlah auratnya. Lalu Allah mengatakan Nabi Adam berusaha untuk menutup di auratnya dengan dedaunan di surga. Daun apa, Ustaz? Kita katakan, ya akhi, antum ngapain nanya daun apa? Kalau antum tahu pun juga tidak menimbulkan amal apa-apa. Makanya lihat, Pak, salafus saleh itu dalam bertanya itu faqih, Pak. Antum tahu tidak? Kapan terjadi Isra Mi'raj? Gak ada satupun riwayat yang sahih. Dan anehnya, gak ada satupun sahabat yang nanya. Ya tidak? Gak ada satupun sahabat nanya, "Ya Rasulullah, terjadinya Isra dan Mi'raj itu kapan? Tanggal berapa? Hari apa? Biar kita rayain." Gak ada. Itu menunjukkan mempertanyakan itu di zaman sahabat, mereka gak mau. Karena itu tidak akan menimbulkan amal apa-apa, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-10. La wala tatlubanna hajataka ila man la yuhibbu laka najahaha. Jangan sekali-kali kamu minta tolong ke temanmu untuk menyelesaikan sebuah keperluan, sementara temanmu gak suka kamu mendapatkan keperluan itu.
Jangan kamu minta kepada temanmu, minta tolong untuk menyelesaikan sebuah keperluan, sementara teman kamu nggak suka kalau kamu berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut. Biasanya teman yang dengki, Pak. Antum kalau sama teman yang dengki, minta tolong sama orang yang dengki sama kita, abadan dia nggak bakal membantu antum, Pak. Bahkan yang ada mencelakakan antum. Maka dari itu, akhi, minta tolong itu kepada siapa? Kepada orang yang kita tahu, orang yang ikhlas, mau membantu kita. Iya. Yang ke-12. Yang ke-11. Wala tashabannal fajir fatata'allam min fujurihi. Jangan bersahabat dengan orang yang jahat. Niscaya kamu akan belajar dari kejahatannya itu. Ya, akhi, berteman itu tidak boleh sembarangan. Dalam Islam nggak ada istilah kita itu harus gaul sama setiap orang, nggak ada. Nggak ada dalam Islam ayat atau hadis mengatakan bergaullah sama siapa saja, nggak ada. Yang ada kita disuruh untuk berteman dengan orang yang soleh. Adapun orang yang tidak soleh, jangan, Pak. Kata Rasulullah SAW apa? Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama siapa? Teman akrabnya. Khalil. Khalil teman yang akrab. Khullah. Maka dari itu ya akhal Islam, kita berteman itu harus memilah dan memilih. Enggak setiap orang bisa kita jadikan teman buat kita. Teman yang dimaksud di sini teman akrab ya Pak ya. Teman akrab itu hendaknya orang-orang yang mukmin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bisa membuat kita istiqomah di atas sunnah, orang-orang yang mengingatkan kita saat kita di atas kesalahan dan memberikan motivasi kepada kita saat kita di atas kebenaran. Adapun kalau antum punya teman yang selalu menggembosi kepada keburukan, aduh haram. Jangan jadikan teman ya akhwat Islam. Dahulu salafus soleh aja Pak mengatakan, siapa orang yang selalu terlambat sholat berjamaah, faksil yadaka minhu, cuci tanganmu dari dia. Artinya orang yang suka selalu terlambat sholat berjamaah itu gak pantas dijadikan teman. Sebab kalau antum berteman sama dia, antum bakalan lambat terus nanti. Apalagi kalau berteman dengan orang yang punya pemikiran sesat. Waduh, ini bahaya sekali saudaraku. Wallahi ya akhal Islam, jangan remehkan masalah pertemanan, Pak. Abu Thalib meninggal dunia di atas kekafiran gara-gara apa? Teman. Ketika Abu Thalib mau meninggal, Rasulullah datang. Ternyata di sisi Abu Thalib ada Abu Jahal. Rasulullah bersabda, "Hai paman, ucapkan la ilaha illallah." Apa kata Abu Jahal? "Hai Abu Thalib, apakah kamu benci sama agama bapak kita Abdul Muttalib?" Diingetin bapaknya, Pak. Masya Allah. Padahal Abu Thalib waktu hidupnya pembelaannya terhadap Rasulullah luar biasa, Pak. Dan Abu Thalib sampai bersyair, di mana isi syair itu membenarkan risalah Rasulullah SAW. Cuma sayangnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika dia wafat, ketika dia sakaratul maut, pasti yang namanya orang, Pak, ketika sakaratul maut, pasti yang akan di dekatnya dia siapa? Teman-teman akrabnya. Siapa lagi? Makanya Allah mengatakan dalam surat apa itu? Surat Al-Furqan ayat 27-28. Penyesalan penduduk api neraka. Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
Berkata penduduk api neraka itu, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani ani dzikri, sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan. Masuk neraka gara-gara temannya. Gimana saudaraku seiman? Kemudian yang ke 12. Wa'tazil aduwak, jauhi musuhmu. Artinya jangan jadikan musuh sebagai apa? Orang kepercayaan kita. Kita mempercayakan kepada musuh itu sama saja bunuh diri, Mas. Gak bisa. Kalau kita udah tahu dia memusuhi kita, kata Umar bin Khattab, udah jauhi aja. Karena musuh itu tujuannya selalu ingin berbuat keburukan buat diri kita. Setidaknya dia akan mencari-cari apa? Ya, kesalahan kita. Bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik sama dia. Berbuat baik sama dia tetap, Pak. Ya. Kalau ada orang yang memusuhi kita, tetaplah berbuat baik sama dia sebagai senjata kita buat dia. Tapi jangan jadikan dia sebagai kepercayaan kita. Karena tujuan musuh pasti adalah merugikan diri kita, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kalau antum jadi pemimpin, antum tahu anak buah antum memusuhi antum, jangan percaya dia. Itu yang akan merusak antum nanti. Yang ke-13, wahdhar shadiqaka illal amin. Waspadai teman-temanmu kecuali yang kamu tahu dia amanah. Akhi, teman yang amanah itu teman yang sejati. Teman yang amanah itu teman yang akan menjaga rahasia kita. Antum kalau pengen tahu teman antum amanah apa enggak, gampang. Caranya, antum kasih rahasia dia. Akhi, afwan, ana ada sesuatu yang rahasia buat antum. Kalau dia menjaga rahasia antum, amanah, insyaallah. Tapi kalau dia bocor, menyampaikan rahasia ke orang-orang, berarti ini orang gak amanah ini. Antum titip salam aja ke teman antum. Akhi, tolong sampaikan salam saya buat si Anu ya. Kata dia, iya nanti saya sampaikan. Ternyata nggak disampaikan. Ini nggak amanah orang. Banyak di antara kita seperti itu, Pak. Ketika kita kirim salamnya buat si fulan dan dia mengatakan, iya nanti saya sampaikan. Nggak disampaikan. Ini termasuk khianat loh, Pak. Kalau antum punya teman hutang, susah bayar hutang, nah ini orang nggak amanah, Pak. Kalau punya teman susah bayar hutang itu berarti memang dia punya sifat khianat gitu. Dan qadarullah banyak yang kayak gini masalahnya, Pak. Zaman sekarang. Ya, mending orang awam. Lah ini udah ngaji. Udah berjenggot. Udah cingkrang. Suruh bayar hutang bilangnya apa? Afwan akhi, ente kan saudara aneh. Ya saudara Mas. Hutang ya hutang. Jangankan ya gara-gara persaudaraan ente seenaknya nggak mau bayar hutang gimana? Makanya ya akhi, kalau ingin kita kenal, safar sama dia. Pernah suatu ketika Umar bertanya, adakah di antara kalian yang kenal si fulan? Kata orang ini, aku kenal hai Amirul Mukminin. Kata Umar apa? Kamu pernah safar sama dia? Safar berpergian jauh maksudnya. Belum. Pernah bermuamalah dengan dia? Belum. Pernah bertetangga sama dia? Belum. Kamu belum kenal. Kamu belum kenal. Berarti untuk kita kenal teman-teman kita, Pak,
Saat kita safar akan kelihatan. Lihat aja, kalau kita safar jauh sama teman-teman tuh, akan kelihatan karakteristik dia, Pak. Muncul itu, Pak. Ketika safar capek, ada orang yang ngeluh aja kerjaannya. Ada orang yang kerjaannya ngambek-ngambek, ada. Ada orang yang kerjaannya individualistik, ada. Ada juga teman yang ketika capek tetap bantu teman-temannya. Nah ini yang paling mantap ini, Pak. Ini kota Islam, saudaraku seiman. Makanya saya senang tuh kalau sama teman-teman naik gunung, yuk ke naik gunung. Naik gunung kan capek, Pak. Kelihatan, Pak, ketika capek itu. Karakteristik orang tuh kelihatan benar, soalnya. Ada emang orangnya periang, walaupun capek banget, tetap aja dia ketawa-ketawa, senang orangnya. Ada juga orang yang individualistik, bodo amat. Orang mau gimana, tinggalin aja. Ya, akhi. Ya. Disinilah kita penting, Pak, mengenal teman. Siapa teman kita yang amanah, siapa yang teman kita yang tidak amanah. Waspadai dari teman-teman yang tidak amanah. Yang ke-14, wala amin illa man khasyallah. Dan tidak mungkin bisa amanah kecuali dengan takut kepada Allah. Artinya, orang yang takut kepada Allah pasti amanah. Biiznillah. Dia akan jaga amanah. Dan orang yang tidak amanah dan berkhianat itu menunjukkan dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang ke-15, yang ke-15. Wa takhashya 'indal qubur. Khusyuklah kamu di sisi kuburan. Artinya apa? Ketika kita berada di kuburan, yang harus kita lakukan tuh ingat mati. Yang mengherankan itu ada sebagian orang nganter mayat ke kuburan sambil ketawa ketiwi. Sering terjadi itu, Pak. Sambil nganter mayat ke kuburan ketawa ketiwi sama temannya. Hahi. Ya Allah. Dahulu salaf ketika nganter mayat ke kuburan khusyuk benar, Pak. Takut benar. Mereka ingat kematian. Gak layak, akhi, di tempat yang harusnya kita khusyuk, takut api neraka, ingat kematian, kemudian kita bercanda-canda, ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi, enggak. Itu sangat tidak baik, saudaraku seiman. Iya. Maka ketika di sisi kuburan yang kita lakukan apa, Pak? Ingat kematian. Karena Rasul sabda, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Berziarah kuburlah kalian, karena itu bisa mengingatkan kalian kepada kehidupan apa? Akhirat. Yang ke-16, wadhilla inda ta'ah. Merendahlah kamu saat kamu melakukan ketaatan. Artinya ketika kita melakukan ketaatan, Pak, saat kita melakukan ketaatan, hati kita khusyuk begitu. Hati kita merendah di hadapan Allah, mengakui akan dosa-dosa kita, mengakui bahwa kita ini hamba yang lemah. Jangan sampai kita taat, tapi hati kita sombong, seperti sombongnya iblis la'anahullah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Orang yang taat tapi hatinya dipenuhi dengan kesombongan, Pak. Biasanya sih, Pak, ketaatannya nanti itu akan menimbulkan ujub. Iya. Antum sholat tahajud, melihat temannya tidur, wah, mulai antum merasa dirinya lebih baik dari dia, Pak. Jangan seperti itu. Ketika kita melakukan ketaatan, rendahkan hati kita. Ya.
Sadari bahwa ketaatan ini adalah bantuan dari Allah. Kalau bukan karena Allah yang bantu, kita nggak bisa melakukan ketaatan. Ketika kita melakukan ketaatan, dipenuhi rasa syukur, ya Allah, alhamdulillah, Engkau berikan kepadaku kekuatan untuk tahajud, ya Allah. Mohonlah terima tahajudku ini. Merendah, Pak. Jangan kemudian gara-gara kita melakukan ketaatan jadi apa? Merasa diri kita hebat. Lah, jangan sampai ketaatan memasukkan kita ke neraka. Fudail bin Iyad berkata, ada orang masuk surga gara-gara maksiat. Ada lagi orang masuk neraka gara-gara ketaatan. Loh, kok bisa begitu, hai Fudail? Kata Fudail bin Iyad apa? Ada orang berbuat maksiat. Gara-gara maksiat itu dia jadi menyesal. Selama hidupnya dia selalu menyesal dan takut. Gara-gara itu Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Allah masukkan dia ke surga. Ada lagi orang melakukan ketaatan. Gara-gara ketaatannya merasa dirinya hebat. Merasa dirinya tinggi derajatnya. Dan meremehkan orang lain. Gara-gara itu ia masuk ke dalam api neraka. Setinggi apapun ilmu kita, Pak, jangan pernah merasa sombong. Sebanyak apapun ketaatan kita, Pak, jangan sampai kita ujub. Wallahi akhwal Islam, saudaraku seiman. Jangan tertipu dengan banyaknya amal. Kalau kita tertipu dengan banyaknya amal, yang kita khawatirkan matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang udah haji berkali-kali, umroh berkali-kali, puasa Senin Kemis nggak pernah tinggal. Akhirnya apa, Pak? Meremehkan maksiat. Nggak apa-apa kali saya berbuat maksiat, ketaatan kan saya kan udah banyak. Gara-gara itu dia berbuat maksiat, gara-gara itu ia mati di atas maksiat. Gimana? Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang kita khawatirkan, saudaraku seiman. Nah, ini makna daripada perkataan Umar bin Khattab, wadhil inda ta'ah. Merendahlah saat apa? Taat. Saat kita taat, ya, merendahlah. Yang ke-17, wasta'sim indal ma'siyah. Dan mintalah perlindungan saat ada maksiat. Ketika ada maksiat, segera, Pak, kita minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan maksiat. Segera kuatkan hati kita untuk meninggalkan maksiat. Ini kita hidup di zaman sekarang nih, maksiat di mana-mana, Pak. Maksiat di HP ini ngeri sekali, Pak. Antum bisa sendirian nonton yang enggak di HP itu. Di kamar sendirian, enggak ada yang lihat. Musibahnya ketika syahwat kita sedang menggebu-gebu. Wah, di situ, Pak, sulit sekali kita untuk menahan syahwat kita. Maka dari itulah beliau mengatakan wasta'sim indal ma'siyah. Mintalah perlindungan saat ada maksiat. Segera. Apa yang kita lakukan saat ada maksiat, Pak? Saat ada maksiat segera menjauh. Saat ada keinginan maksiat segera ingat mati. Dan ingat, bisa saja saat kita berbuat maksiat kita mati di atas itu. Na'udzubillah min dzalik. Pas antum buka situs porno, tahu-tahu malaikat maut datang. Kira-kira antum bisa enggak? Sebentar saya taubat dulu. Enggak bisa, Pak. Kematian tuh kalau sudah datang enggak bisa diundur-undur, Mas. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Yang terakhir ke-18. Wastashir fi amrikal ladina yakhshawnallah. Bermusyawarahlah dengan orang-orang yang takut kepada Allah.
Akhi, musyawarah itu wajib. Allah memerintahkan Rasul untuk bermusyawarah. Allah berfirman, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah dengan mereka. Tapi siapa yang kita ajak untuk bermusyawarah? Yang kita ajak untuk bermusyawarah bukan sembarangan orang. Tapi orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau itu dalam urusan agama kita. Adapun dalam urusan dunia kita, ya mungkin antum bisa bermusyawarah dengan orang-orang ahlinya. Tapi dalam masalah urusan agama kita, akhi, bermusyawarah dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang enggak takut sama Allah, ketika antum ajak musyawarah, dia bisa memberikan usulan-usulan atau bahkan dia bisa menipu antum. Mempengaruhi saudaraku seiman. Ya akhal Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari itulah kita berusaha ya akhi untuk menyelesaikan segala urusan, selesaikan dengan musyawarah. Semua harus dengan musyawarah. Jangan tinggalkan musyawarah. Rasul saja, manusia yang terbaik yang mendapatkan wahyu tetap diperintahkan untuk apa? Musyawarah. Apalagi kita. Biasakan Pak musyawarah dengan orang-orang yang punya keilmuan, orang-orang yang punya pengalaman, orang-orang yang bertakwa. Selalu musyawarah. Dalam melakukan menyikapi sebuah permasalahan, musyawarah. Ya. Ini dia 18 kalimat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Saya kira cukup sampai di sini, kita buka tanya jawab sampai jam 11. Mohon nasihat untuk akhwat agar tidak merekam video atau mengambil gambar karena ada akhwat lain yang membuka cadar. Dan agar dihapus. Nah ini dia akhwat-akhwat, antuna datang ke sini mau ngapain? Kalau memang ke sini tujuannya nuntut ilmu, duduklah baik, catat baik-baik, dengarkan baik-baik. Adapun tujuannya ke sini mau live TikTok, aduh bahaya. Ya, di pengajian ini kan akhwat ada yang bercadar, dia buka cadar. Supaya apa buka cadar? Menghilangkan suudon, Pak. Ada masalahnya orang laki-laki pakai cadar zaman sekarang, Pak. Ada betul. Dan ada kumpulannya loh, Pak. Ada perkumpulan laki-laki yang senang pakai cadar dan dia datang ke pengajian-pengajian pakai cadar pada laki-laki. Makanya si akhwat ini buka cadar supaya menghindari suudon kepada dia. Terus kamu seenaknya ngambil di TikTok, wajib izin dulu. Baik itu izin ke panitia, kepada orang-orang yang di situ. Maka dari itulah jangan sampai pengajian itu jadi ajang buat live TikTok atau yang lainnya, jangan. Ya. Kalaupun mau ngambil misalnya buat supaya orang jadi semangat, tujuannya untuk menuntut ilmu, dari belakang aja bentar, tapi itu pun kurang bagus kalau akhwat. Tetap akhwat itu Pak, kata Rasulullah, datang dengan 4, pergi dengan 8. Fitnahnya besar. Ya. Mendawamkan suatu amalan yang tidak ada contoh dari Rasul merupakan bid'ah. Mendawamkan suatu amalan seakan-akan itu sunnah, maka ini tidak boleh. Bahkan kata Ibnu Qayyim, sesuatu yang sunnah saja bila didawamkan sehingga menyebabkan orang menyangka itu wajib, tidak boleh didawamkan.
Ibnu Qayyim memberikan contoh. Contoh misalnya, di subuh hari Jumat disunnahkan membaca rakaat pertama apa? As-sajdah. Rakaat kedua tabarok. Kalau didawamkan terus menyebabkan orang menganggap wajib, maka tidak disyariatkan didawamkan. Hendaklah sekali-kali baca surat yang lain untuk memberitahu bahwa itu hukumnya sunnah saja. Apalagi kalau nggak ada sunnahnya. Nggak ada sunnahnya didawamkan. Seakan-akan itu sunnah. Ini bahaya, saudaraku seiman. Ya. Karena ketika antum mendawamkan, seakan-akan itu bagian dari syariat. Padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkan. Maka yang seperti ini tidak diperkenankan. Ya. Nah, satu pertanyaan lagi aja, apa-apa. Boleh nggak buruk sangka sama seorang pelajar yang nyontek saat ujian? Lah udah jelas nyontek, masa nggak boleh suudon? Kecuali kalau kita nggak pernah lihat dia nyontek, terus nilainya bagus terus, lalu kita suudon, jangan-jangan dia tukang nyontek, nggak boleh ya, ya nggak boleh. Membaca melihat status orang lain di WhatsApp, kalau dia pampang secara umum, itu artinya apa? Silahkan dibaca. Namanya juga dia upload untuk umum. Ya, kalau di-upload untuk umum seakan-akan memberikan sinyal ini untuk konsumsi umum. Kalau mau konsumsi khusus nggak boleh dilihat, ya jangan di-upload dong. Ya. Nah, demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.